netizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau COA. Kita sampai pertemuan 4 yaitu tentang ROM dan Hamming Code. Ini adalah video kedua. Kita akan menuntaskan pembicaraan kita mengenai ROM. Di sini kita akan membahas turunan ROM. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya kita bahas RAM, RAM itu kalau misalnya kita belanja suka beli kan, misalnya kalau beli laptop kan suka ditanya upgrade RAM, nah nanti sama tukangnya ditambahkan slot RAM di dalam komputer kita supaya ukuran RAM-nya bertambah. Cuman kalau ROM kita tidak lumrah untuk bilang saya mau beli ROM gitu. Nah, makhluknya itu sebenarnya bentuknya apa di komputer kita? Tadi kan sudah disebutkan bahwa di video sebelumnya kalau ROM itu menyimpan BIOS atau BIOS itu software yang pertama menyala ketika komputer itu dinyalakan atau booting kan. Nah, berarti sebenarnya ROM itu atau BIOS itu ROM tempat menyimpan BIOS itu sudah tersimpan di motherboard. Motherboard tahu sendiri, kita pernah dengar motherboard itu kalau misalnya kita beli komputer rakitan itu adalah eh, papan adalah apa namanya sirkuit utama yang ada di komputer kita gitu. Jadi kalau misalnya beli CPU, nah itu ditempel di atas motherboard. Sebenarnya RAM kita itu juga itu ditempelnya di motherboard. Nah, di motherboard ini sudah ada BIOS kita. Jadi beli motherboard itu sebenarnya termasuk dengan beli BIOS. Jadi satu motherboard itu sudah tertanam satu jenis BIOS tertentu yang di atas BIOS tersebut nanti disimpan itu apa sistem operasinya gitu. Nah ini BIOSnya letaknya di sini. Nah, ya, ROM itu adalah generasi pertama dari read only memory. Nah terus habis itu ROM itu berkembang menjadi turunan-turunannya yaitu PROM, EEPROM dan flash memory. Nah ini sebenarnya adalah lanjutannya dari ROM. PROM itu apa? PROM itu programmable ROM, artinya ROM yang dapat diprogram. Bedanya apa? Kalau ROM itu pas dibuat itu dia programnya itu sudah langsung ada di dalam chipnya. Kalau misalnya PROM itu pas dibuat programnya belum ada, jadi dibuat dulu, difabrikasi dulu, dibuat di pabrik. Nah begitu sudah difabrikasi baru diprogram oleh pemrogramnya. Nah itu tapi PROM itu bisa diprogram tapi cuma sekali. Setelah diprogram sekali, dia tidak bisa diprogram lagi. Nah, terus habis itu turunannya EEPROM. EEPROM. EEPROM itu adalah programmable ROM yang bisa dihapus. Jadi bisa diprogram, setelah diprogram, programnya bisa dihapus. Nah, dihapusnya menggunakan apa? Menggunakan sinar ultraviolet. Jadi namanya erasable PROM. Nah, turunannya dari PROM itu adalah electrically EPROM. Nah, berarti EEPROM. EE. Nah, ini adalah EE yang bersih ya. Nah, apa namanya? Jadi kalau misalnya tadi PROM itu dihapusnya secara apa dengan sinar ultraviolet, kalau misalnya EEPROM dihapusnya dengan listrik. Jadi tidak perlu menggunakan sinar ultraviolet. Nah, turunannya dari EEPROM lagi ada flash memory. Nah, ini yang paling mutakhir. Flash memory itu bedanya apa dengan EEPROM? Kalau misalnya EEPROM dia kalau misalnya menghapus itu per bit per data. Kalau misalnya flash memory itu per blok, per sekumpulan data. Nah, jadi menghapusnya lebih luas. Nah, gunanya apa? EEPROM dan flash memory itu biasanya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Nah, ini adalah biasanya kegunaan flash memory dan EEPROM. Kalau misalnya nanti kalian belajar microcontroller, bisa diajarkan juga di salah satu mata kuliah pilihan sistem digital, di mata kuliah pilihan informatika. Nah, di dalam microcontroller itu adalah komputer jenis khusus, komputer yang tidak digunakan untuk manusia, tapi biasanya ditanamkan pada benda-benda. Nah, biasanya komputer ini kecil dan mempunyai spek rendah. Jadi kalau misalnya komputer microcontroller
Nah, saya kira itu adalah akhir dari video kedua. Dalam video ini kita berhasil membahas penempatan ROM di komputer dan juga turunan-turunan dari ROM dan manfaat dari turunan-turunan tersebut. Dalam video berikutnya kita sudah membahas mengenai Hamming code. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.